Kita ketahui bersama bahwa kalau husnudzon kepada Allah ini adalah wajib. Perintah Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jangan sekali-kali seorang itu meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Maka kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah dalam setiap perkara. Berbeda dengan tertipu, maka tertipu dengan karunia Allah, maha rahmatnya Allah, maha mulianya Allah, maka tertipu dengan sifat-sifat ini adalah terlarang. Ini beda yang sangat mendasar. Berbaik sangka kepada Allah itu diperintahkan, sementara tertipu dengan sifat-sifat Allah itu adalah terlarang. Beliau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, faqad tabayyana al-farqu baina husnidzan wal ghurur. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara husnudzan kepada Allah dan tertipu. Wa anna husnadh-dhanni in hamala 'ala al-'amali wa hatha 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Di antara beda juga yang mendasar bahwa husnudzon kepada Allah itu jika mengantarkan seseorang untuk beramal salih dan mendorong seseorang untuk beramal salih, bahkan menggiring dia kepada amal salih, maka ini adalah husnudzon yang benar. Ini benar berarti husnudzonnya. Tapi kata beliau, wa in da'a ilal batalati wal inhimaki fil ma'asi fa huwa ghurur. Tetapi kalau dia mengklaim husnudzon kepada Allah, tapi ternyata husnudzonnya itu menyeru dirinya untuk selalu diam, tidak bergerak, terus asik dalam kemaksiatannya, tidak mau lepas kemaksiatannya, tidak mau bertaubat, tidak mau beramal saleh, maka itulah hakikat ghurur, tertipu. Jadi intinya adalah kita lihat dampak positif atau negatif. Orang bisa mengklaim dia husnudzon kepada Allah, tapi lihat, kalau dia husnudzon kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kalau dia mengaku husnudzon kepada Allah, hanya berharap, tidak mau taubat dari maksiat, tidak mau melepaskan dosanya, tidak menyesali perbuatan dosa, terus saja bergelimang dalam kemaksiatan, maka itu adalah tertipu. Beliau melanjutkan lagi, wa husnudzanni huwa raja. Husnudzan itu hakikat daripada raja, yaitu berharap. Tapi berharap yang benar adalah harapan tidak hanya sekedar angan-angan, tetapi melahirkan amal. Itu harapan yang benar. Seperti antum berharap kaya, ya, maka harapan yang benar adalah bekerja keras. Karena kalau kita ingin kaya, ya bekerja, itu sebabnya ikhtiar. Tetapi kalau sekedar berharap, husnudzon akan kaya, tapi malas, maka orang akan mengatakan engkau tidak sesuai antara harapanmu dengan perbuatanmu. Engkau adalah malas, begitu dikatakan. Beliau mengatakan, faman kana raja'uhu hadiyan ila ta'ah wa zajiran lahu 'anil ma'siyah fa huwa raja'un sahih. Kata beliau, barang siapa yang raja atau harapannya itu mengantarkan dia untuk taat kepada Allah dan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, dia mengatakan saya berharap. Berharap apa? Berharap karunia dari Allah. Nah, dengan harapan ini melahirkan apa? Sifat taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, menjauhi maksiat. Maka inilah harapan yang benar. Kemudian, wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafritan fa huwal ghurur. Tapi sebaliknya, siapa saja yang diamnya itu tidak mau bergerak, kemalasan itu adalah harapan dia. Jadi ketika dia malas-malesan, ketika ditanya, lo kok nggak bergerak, kok tidak beramal saleh, kok tidak berbuat apa-apa,
saya berharap karunia dari Allah. Atau rojaknya, harapannya itu adalah kemalasannya, tidak mau bergerak, dan akhirnya mengabaikan, yaitu mengabaikan perintah-perintah Allah, kemudian menerjang larangan-larangan Allah, maka inilah tertipu yang sebenarnya. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, di dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, dari awal sampai akhir Al-Quran, dari awal sampai akhir hadis, dari awal sampai akhir, banyak sekali di sana diberitahukan kepada kita bahwa balasan tergantung kepada perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan ikhtiar, balasan sesuai dengan amalan, perbuatan. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka balasannya api neraka. Itu lumrah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Pencuri baik laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya. Artinya apa? Di sini ada mencuri, laki perempuan sama. Kalau sudah mencapai nisab ukuran potong tangan, maka dalam Islam dipotong tangannya. Dan itu balasan atas perbuatannya. Ada. Artinya apa? Tidak berlaku di sini roja, tidak berlaku di sini husnudzon kepada Allah. Ketika dia berbuat dosa, jangan mengatakan saya berharap rahmatnya Allah. Tapi kalau dia berbuat dosa, berbuat zalim, balasannya pun juga demikian. Tidak bisa dia mengatakan saya berharap rahmatnya Allah, diampuni dosa saya, tapi nggak mau tobat, nggak mau meninggalkan dosanya. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, kalau tadi surat Al-Maidah ayat 83, Allah mengatakan yang lainnya di dalam surat Al-Anfal ayat 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu sekalian benar-benar bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa itu? Menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Kalau engkau betul-betul menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah, maka Allah akan menjadikan buat kamu pembeda. Artinya engkau akan paham, oh ini baik, ini buruk. Kalau kita taat kepada Allah. Kemudian kata Allah, dan Allah akan menghapus dosa-dosamu, ya, dan Allah akan mengampuni engkau. Lihat bagaimana Allah memberi syarat kapan diampuni dosa, kapan dia dimasukkan surga, kapan dihapus perbuatan buruknya, kapan dia mempunyai pembeda antara hak dengan batil, ketika seseorang itu betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan termasuk bagian dari takwa, ikhwan, mempelajari agama. Karena dalam ketakwaan itu ada amal saleh, melakukan kesalehan-kesalehan, perbuatan saleh, kemudian menjauhi dosa-dosa. Kita tidak akan bisa mengetahui ini benar, ini buruk, ini amal saleh, ini amal sayyi, perbuatan buruk, kecuali kita mau belajar. Baru kita mengetahui, oh ini baik, kerjakan. Jadi jangan ikut-ikutan saja. Makanya kalau berislam itu kalau bisa berkualitas. Jangan hanya taklid, jangan mau dikatakan sebagai orang awam. Jangan mau dikatakan sebagai buih yang mana dia akan terombang-ambing dengan angin. Jadilah orang Islam yang kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam iman dan ilmu. Adapun masalah fisik, Allah membagi-bagi beda-beda. Kita kewajibannya adalah mensyukuri nikmat Allah, menjaga kesehatan fisik kita, ya. Tapi yang sangat bisa diusahakan adalah ilmu dan amal. Kalau kita tidak mengusahakan ilmu dan amal ini, maka kita menjadi orang awam. Siapa saya yang mau dikatakan orang awam? Orang bodoh misalnya, nggak mau. Semua kita ingin menjadi orang yang muslim, yang taat, muslim yang pandai, cerdas, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ditambahkan lagi ayat yang lain seperti Allah mengatakan, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 11. Allah mengatakan kalau mereka taubat, artinya mereka meninggalkan kekufuran mereka, meninggalkan dosa mereka, kemudian menegakkan sholat, rajin sholat, kemudian mau membayar zakat,
demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain kalau dijalankan, maka mereka adalah saudara-saudaramu dalam agama, meskipun dia tidak ada kaitan kerabat, meskipun dia tidak ada hubungan nasab. Tapi kalau dia masuk Islam, kemudian taat kepada Allah, sholat terutama 5 waktu minimal, bayar zakat, demikian pula puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain dijalankan, maka dia saudara kita, meskipun kita tidak kenal, meskipun tidak ada hubungan kerabat, meskipun kabilahnya beda, bahkan meskipun dia tidak punya kabilah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjadikan seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar itu menjadi saudaranya dalam agama. Siapa dia? Bilal. Sehingga kemudian diangkat menjadi seorang muadzin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 55 juga Allah mengatakan, falamma asafuna intaqamna minhum. Jadi Allah menyusun, yaitu balasan didasari oleh perbuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka membuat kami murka, kata Allah, maka kami akan hukum mereka. Artinya apa? Kalau orang membuat murka Allah, jangan mengatakan saya husnudzon kepada Allah. Jangan mengatakan saya berbaik sangka kepada Allah ketika dia membuat marah kepada Allah. Dalam hal apa saja, menyekutukan Allah, berbuat dosa, melakukan perkara-perkara baru dalam agama, tidak mau taubat. Lalu dia mengatakan Allah Karim, ya, Allah Karim, begitu saja. Tiap hari mengatakan Allah Karim, Allah Karim, Allah Maha Mulia, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Kasih Sayang, betul. Tapi sekarang bukan pada tempatnya. Konsekuensi dia mengatakan Allah Karim, Allah Maha Mulia, Allah Rahim, Rahman, Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Ghafur, Ghaffar, Allah Maha mengampuni dosa. Tatkala kita betul-betul bertaubat dari dosa, bukan terus bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa, kemudian mengatakan atau mengucapkan dan membaca ayat-ayat tentang rahmatnya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ini berlaku pada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad. Allah mengatakan, innahum kanu qauma sau'in faghraqnahum ajma'in. Dalam surat Al-Anbiya ini bercerita tentang kaumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, mereka tatkala berbuat dosa, mereka menjadi kaum-kaum yang buruk, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi mereka, faghraqnahum ajma'in. Maka kami binasakan, kami tenggelamkan mereka semuanya. Ada kaum yang ditenggelamkan oleh Allah, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Nuh. Demikian pula Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di lautan. Ada pula mereka yang dibinasakan dengan petir. Ada pula dibinasakan dengan hujan batu dan lain sebagainya. Ditenggelamkan pun juga ada. Hidup-hidup di dalam bumi. Ini semua kenapa? Tatkala mereka membuat murka Allah, tatkala mereka menjadi kaum yang buruk, yang berdosa, maka tidak ada alasan mereka mengatakan kami berhusnudzon kepada Allah akan diampuni dosa kami. La, taubat dulu, berlepas diri dari kemaksiatan dan dosa dahulu, baru kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada orang yang tertipu dengan ayat-ayat Allah kecuali orang jahil. Jahil bahasa kita apa? Jahil itu nggak tahu apa-apa. Bahasa kasarnya bodoh. Lebih kasarnya ya tahu sendirilah. Yang GO itu, ya, itu lebih kasar lagi. Lebih kasar lagi, ada lagi tingkatannya. Jadi orang itu tidak akan tertipu dengan ayat-ayat Allah, terutama ayat rahmat, ayat ampunan, ayat kasih sayang, kecuali orang itu jahil. Dan Allah telah menyindir mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu itu tertipu dengan Tuhanmu yang maha mulia? Artinya apa? Kenapa kalian itu tertipu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kebutuhanmu di dunia ini, tapi malah tertipu. Ketika diminta untuk beribadah malah nggak beribadah. Ketika diminta untuk taat kepada Allah malah maksiat, durhaka. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwa
Orang yang tertipu dengan ayat-ayat rahmat, dengan ayat-ayat kasih sayang, dengan ayat-ayat maghfirah ampunan Allah, itu karena dia jahilun billahi wa jahilun binafsih. Tidak tahu hakikatnya Allah, tidak kenal Allah, dan tidak mengenali dirinya sendiri. Ini sebabnya. Padahal kalau kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada manusia. Diciptakan dari yang tidak ada. Kita ini 100 tahun yang lalu tidak ada orang menyebut nama kita. 100 tahun yang lalu, ya, tidak ada cerita. Tidak ada ceritanya orang menceritakan nama kita 100 tahun yang lalu. Kok tiba-tiba ada? Allah yang ngasih karunia sehingga kita ini ada. Bahkan Allah itu mentakdirkan kita diciptakan dari air yang hina. Air yang hina. Jadi air mani. Kita diciptakan, beda dengan Nabi Adam, diciptakan dari tanah. Tapi selanjutnya generasi berikutnya diciptakan oleh Allah dari tanah, dari air. Dan air itu disifati dengan mahin dalam Al-Quran. Bagaimana tidak mahin? Orang tidak rela melihat air tersebut. Coba kita andaikan di baju kita ada bekas air tersebut, kita akan merasa jijik. Orang lain melihat itu air mani, orang tidak akan rela melihatnya, jijik. Tapi Allah justru menciptakan kita dari situ. Digabungkan dengan sel telurnya wanita, ditanam oleh Allah di dalam rahim sekian bulan, 9 bulan lebih. Kemudian Allah mudahkan untuk lahir, belum tahu apa-apa, lahir dalam keadaan tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengarannya terbuka. Sudah punya telinga tapi belum bisa mendengar. Pelan-pelan Allah membuka telinganya sehingga mendengar. Kemudian basar, matanya tadinya sudah ada, kemudian dibuat melihat, tadinya nggak bisa melihat. Baru kemudian apa? Afidah. Baru kemudian bisa menggunakan hatinya. Sedikit demi sedikit berkembang. Yang memudahkan itu semua Allah. Andaikan Allah mengatakan berhenti, apanya berhenti? Hati berhenti, tidak akan bisa berkembang. Tidak akan bisa kita ini membaca, tidak akan bisa kita menganalisa. Kalau Allah mentakdirkan hati kita ini berhenti, tidak berkembang. Fisik dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengembangkan. Sarananya makan minum, tapi yang membuat berkembang ini Allah. Allah bisa saja mengatakan fisik si fulan ini nggak akan berkembang, bisa, sehingga tetap saja kecil. Kemudian ketika dewasa mengerti, bisa membaca, bisa menulis, kemudian bekerja, dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki, kemudian menikah, kemudian berketurunan, terus begitu. Ini semuanya yang memudahkan adalah Allah. Dan tidak ada andil sama sekali dari si fulan tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melakukan ini semua. Lantas ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut apa-apa kecuali ibadah, kecuali taat, lalu kemudian dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap saja bergelimang maksiat, dia tetap saja melanggar aturan Allah, dia tetap saja meninggalkan kewajiban-kewajiban. Salat saja kadang-kadang ditinggalkan, kadang-kadang terlambat, ya. Sudah diberi nikmat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ditanggung oleh Allah. Bahkan tidak ada seorang pun yang mati kecuali rezekinya sudah tuntas. Jadi kalau ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun, dirawat tidak mati-mati, itu berarti rezekinya belum tuntas. Karena Rasulullah mengatakan tidak akan mati satu jiwa pun kecuali rezekinya sudah tuntas, selesai. Jadi kalau belum mati berarti masih ada, tersisa rezekinya belum sampai ke dia dan akan sampai pada waktunya. Dan itulah rahasia umur dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian maka ini adalah sebab utama kenapa sih orang itu tertipu dengan ayat-ayat rahmatnya Allah, karunia Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah, tapi dia bergelimang terus dalam kemaksiatan. Maka ini karena jahil billahi wa jahilun binafsihi. Padahal dia itu sudah mendapatkan karunia yang sangat banyak. Lalu ketika Allah menuntut dia sedikit saja, hanya taat kepada Allah saja, lalu kemudian dia durhaka. Maka sekali lagi ini sebabnya tidak lain karena ketidaktahuan dia atau kebodohannya. Kemudian beliau mengatakan, sekarang beliau memberikan permisalan
yang nyata. Tadi kita sebutkan gambarannya, yaitu harus kita bedakan antara apa dengan apa tadi? Husnudzon kepada Allah dengan tertipu. Kalau husnudzon yang benar itu mengantarkan kepada taat. Kalau tertipu itu dia terus bergelimang dalam dosa. Beliau mengatakan lagi, walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda alaihi min mughilliha ma yanfa'u fa ahmalaha walam yabdurha walam yahruzha wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harthin wa badrin wa suqin wa ta'ahudil ardi la'addahu an-nasu min asfahis sufaha. Ini contoh real, yaitu menggambarkan bagaimana berharap dan husnudzon yang benar. Beliau mengatakan, andaikan ada seseorang memiliki sebidang tanah, sawah misalnya, ya, sebidang tanah bisa 1 hektar, 2 hektar, terserah. Dia punya tanah. Dia berharap tanahnya ini memberikan hasil atau mengeluarkan hasil yang akan bermanfaat bagi dirinya. Dia berharap tanahnya misalnya 1 hektar, pengen sekali bisa memetik hasil daripada tanahnya. Berharap husnudzon kepada Allah. Tapi dia abaikan urusan tanah ini, dibiarkan saja. Dia tidak menebar benih, dia tidak yaitu membajak sawah tersebut, tidak diurusi. Dia hanya berhusnudzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya insya Allah suatu saat nanti hasilnya melimpah. Begitu saja. Ya. Dia akan mendapatkan hasil yang melimpah tanpa menanam, tanpa merawat, tanpa menebar benih, tanpa mengairi, tanpa menjaga tanahnya tersebut. Maka apa yang terjadi? Maka tanah itu akan menghasilkan rumput. Ya, itu pun kalau menghasilkan atau kalau tanahnya subur. Dia berharap pohon mangga, enggak menanam mangga. Dia berharap pohon durian, tidak pernah menanam durian. Dia berharap macam-macam, tapi tidak pernah dia tanam sama sekali. Maka yang ada hasilnya tidak sesuai dengan harapan, karena dia tidak melakukan ikhtiar sebabnya. Maka kata beliau, la'addahu nasu min asfahis sufaha, maka orang tersebut akan dianggap sebagai orang yang paling asfah. Asfah itu lebih parah dari jahil, ya, bisa dikatakan dungu. Jadi orang yang paling dungu seperti ini, ya, berharap bisa panen mangga, tanahnya 1 hektar, tapi nggak pernah ditanami mangga. Ya sudah, nggak ada apa-apa. Ini gambaran bagaimana orang itu berharap rahmatnya Allah, tapi dia tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada hasil apa-apa. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima'in aw yasira a'lama ahli zamanihi min ghairi talabin lil ilmi wa hirsin tamin alaihi wa amsali dzalik. Beliau memberikan permisalan lagi. Demikianlah para ulama sering membuat perumpamaan-perumpamaan yang real, waqi'i, supaya kita ini betul-betul memahami sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Beliau mempermisalkan lagi bagaimana kesalahan orang-orang yang berharap mengaku husnudzon kepada Allah, tapi tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau beramal saleh, kemudian terus bergelimang dalam kemaksiatan. Demikian pula apabila prasangkanya baik dan harapannya kuat, ya, berharap mempunyai anak tapi dia tidak menikah, mustahil. Anak dari mana? Ya, kecuali kalau di surga. Kalau kita di surga tidak pakai kawin, tidak pakai nikah, wanita nggak pakai hamil, kita minta kepada Allah anak, langsung datang anak. Ya, karena Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha.
Kalau sudah menjadi penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi nggak pakai minta, dapat. Nggak pakai minta. Jadi kalau kita mau, dalam hati kita mau, Allah Maha tahu, langsung datang. Ya Allah, apalagi dia mengucapkan, ya Allah, saya ingin anak, langsung diberikan anak. Umur berapa ada. Jadi orang yang seperti ini adalah kontradiksi antara harapan dengan amalannya. Jadi orang ini pengen anak tapi nggak mau menikah, ya, pengen makan enak tapi nggak mau beli makanan, berharap dikasih orang. Ya, kalau berharap dikasih orang bisa jadi enak, bisa jadi biasa. Kemudian atau dia ingin betul menjadi orang yang paling alim di zamannya atau di generasinya. Jadi dia berharap menjadi orang alim, menjadi orang pintar, menjadi orang yang bisa mengajarkan kepada umat ilmu agama misalnya, tapi dia tidak mau belajar. Angan-angan saja, khususnya insya Allah 10 tahun lagi pintar, insya Allah 10 tahun lagi hafal Quran, insya Allah 10 tahun lagi jadi kiai, ustadz, insya Allah 10 tahun lagi jadi juru dakwah, tapi nggak pernah belajar. Terus mau mendakwakan apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, menyeru kepada Allah itu dengan hikmah. Hikmah termasuk adalah ilmu. Jadi kalau dia tidak mempunyai ilmu, lalu ngasih apa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Sama dengan orang kaya. Orang kaya bisa memberi, tapi kalau orang miskin nggak bisa memberi harta. Demikian pula orang yang miskin ilmu, mau memberi apa kalau nggak ilmu? Sedangkan dia tidak punya ilmu. Maka konsekuensinya kalau kita ingin pintar agama, ya belajar. Tentu saja memang tidak harus belajar di pondok pesantren, semampunya. Tetapi paling tidak ada usaha untuk belajar sehingga dia menjadi orang yang alim. Kemudian juga dia tidak punya semangat yang sempurna untuknya dan yang semisal itu, maka mustahil dia menjadi orang alim. Antum tanya semua orang alim yang pernah ada ya, yang pernah antum jumpai, dulu gimana prosesnya menjadi seorang alim? Pasti belajar, ya, pasti belajar. Gak ada orang mengatakan, oh dapat mimpi saya, dapat wangsit lalu pintar sendiri. Tidak bisa, kecuali ilmu dari jin, dari setan. Ada ritual-ritual khusus, ada mantra-mantranya. Tapi bekerja sama dengan jin. Kita tidak bicara hal ini. Kita bicara yang benar-benar dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk menjadi orang alim, belajar. Karena memang belajar itu kewajiban, semampu kita. Nabi Muhammad saja belajar, apalagi kita yang tidak dapat wahyu. Mestinya kita lebih semangat untuk belajar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa kadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin ilallah ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi billahi wa billahi taufiq. Demikian pula, maka dia menegaskan masalah kita ini, demikian pula orang yang berbaik sangka kepada Allah dan harapannya sangat kuat untuk bisa berhasil mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi di surga kelak, lalu kemudian tidak ada usaha menjadi taat, tidak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan dengan cara menjauhi larangan-larangannya Allah, maka ini adalah husnudzon yang keliru. Sama dengan tadi, bandingannya dengan perkara dunia tadi, ya. Pengen hidup mewah tetapi tidak ada usaha, pengen punya keluarga tetapi tidak menikah, pengen punya kendaraan tapi tidak mau bekerja, sementara dia tidak punya apa-apa, maka ini mustahil. Demikian pula kalau kita ini ingin tingkatan yang tertinggi atau yang tinggi di surga kelak, maka otomatis mau tidak mau kita harus menjalani sebabnya. Apa sebabnya? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, kalau kita ditanya untuk mendapat surga itu mahal atau murah tiketnya, sebenarnya bisa kita katakan murah, bisa kita katakan mahal. Murah kalau dibanding dengan
harta benda, karena nggak pakai harta pun kita bisa mendapatkan surga. Ya, mahal, bisa kita katakan mahal karena amal saleh dan takwa itu tidak bisa dibeli dengan uang. Banyak orang yang kaya raya tapi tidak mau sholat, dibayar berapapun malas sholat, sehingga dia tidak bisa masuk surga. Orang-orang yang pintar tapi dia kafir, dibayar berapapun kadang-kadang tidak mau masuk Islam. Maka di sini kita katakan mahal surga itu, dibeli berapapun tidak bisa. Tapi kalau kita bandingkan dengan harta benda kita, maka sangat murah. Tanpa biaya kita bisa beramal saleh, kita bisa masuk surga. Tapi yang jelas, ikhwan fillah azakumullah, untuk mendapatkan kenikmatan surga itu tidak gratis. Ada ongkosnya, cuman ongkosnya bukan uang. Ongkosnya, tiketnya tidak dibeli dengan harta benda, tapi dibeli dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bedanya dunia dengan surga. Kalau dunia, kita ingin mendapatkan dunia, kita harus bersusah payah, kita harus mengeluarkan harta. Kita harus berkorban. Kita harus mengeluarkan apapun yang kita punya, kita tukar untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Padahal dunia itu sementara dan kita rela untuk membelinya. Untuk mendapatkan kenikmatan tidur saja, kita ingin mendapatkan kenikmatan tidur, kasurnya yang nyaman, empuk, ruangan yang nyaman, sejuk, ya, ada kipas atau AC, rumah yang nyaman, semuanya dengan harta. Kita beli demi mendapatkan kenyamanan yang sesaat. Itu kita rela mengeluarkan uang. Lalu bagaimana kiranya kita akan mendapatkan apa yang diharapkan oleh semua orang mukmin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia. Lalu kemudian kita tidak ada usaha untuk mendapatkannya. Ini orang jahil seperti ini. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, padahal surga itu lebih tinggi, lebih nikmat, lebih mulia. Di dunia itu senikmat-nikmatnya, nikmat dunia itu pasti ada rasa bosan. Ada bosan, ada hampanya, ada hambarnya. Makanan, kendaraan, ya, jabatan. Suatu ketika ada rasa hambar. Tidak ada rasanya bahkan. Nikmatnya hilang. Apalagi kalau orang itu terbiasa nikmat. Kayak nggak ada apa-apa. Ya. Orang yang terbiasa punya jabatan itu seperti nggak punya apa-apa. Biasa saja. Dilihat oleh orang yang nggak punya jabatan, masya Allah, nikmatnya punya jabatan, begitu. Orang yang kaya raya, semuanya serba ada, biasa dia jalani. Dilihat oleh orang miskin, masya Allah, nikmatnya orang kaya. Itulah karakter nikmat dunia. Apa itu? Sementara dan menipu. Kalau kita rasakan pertama enak, berikutnya semakin hilang rasa nikmat tersebut. Dan itulah sekali lagi karakter nikmat dunia. Lama-lama sirna, dan akhirnya hilang, dan akhirnya manusia berpisah dengan nikmat dunia. Tapi kalau nikmat surga itu tidak ada putus-putusnya, tidak ada bosan, tidak ada hambar, nikmat terus. Itulah kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai para ulama menggambarkan bahwasanya di surga itu ada pasar. Di dunia juga ada pasar, tapi beda pasar dunia dengan pasar surga. Pasar di dunia itu orang nyari nafkah, ke pasar nyari nafkah atau beli keperluan rumah tangganya. Itu biasanya. Jadi kalau kita ke pasar, kalau nggak jualan, maka kita yang beli. Jualan untuk memenuhi kebutuhan kita, beli pun juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu pasar dunia. Ya. Tetapi pasar di surga nanti ada disebutkan oleh Nabi, setiap Jumat pasar itu dibuka. Maka penduduk surga ke pasar itu bukan untuk jual beli, bukan untuk kerja, bukan untuk mencari nafkah, tapi apa? Litana'um, untuk menikmati pasar itu sendiri. Mungkin sebagian di antara kita kadang-kadang jalan-jalan ke mall, menikmati mall tersebut, melihat-lihat saja, nggak beli-beli. Di dunia bisa demikian, maka di surga pun juga demikian. Bahkan itu lebih nikmat lagi. Bahkan ada disebutkan oleh Nabi SAW, seorang laki-laki ke pasar Jumat di surga, pulang-pulang maka dia semakin tampan sampai isinya pangling.
dan istrinya yang di rumah ketika setiap Jumat ditinggal oleh suaminya ke pasar Jumat di surga itu, maka istrinya pun dibuat semakin indah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dua-duanya saling pangling. Demikian yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka waqad qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum idyanahum bihadhihi ta'at. Ini seperti ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang berhijrah, ditambah lagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad ini maknanya luas, bisa dengan ilmu, memerangi kebodohan. Seperti sekarang ini termasuk jihad. Jihad itu betul-betul bersungguh-sungguh. Antum kan bersungguh-sungguh sekarang. Kalau enggak kan malas di rumah. Mending duduk-duduk ngopi, ya, sambil lihat apa begitu, kan enak gitu. Tapi antum luangkan waktu duduk sebentar maghrib sampai isya berjihad, bersungguh-sungguh, memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan supaya tahu agama, termasuk jihad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, merekalah yang benar-benar menjadi orang-orang yang berharap rahmatnya Allah. Lihat, beliau mengatakan, perhatikanlah bagaimana Allah menjadikan harapan mereka itu dengan apa? Dengan mendatangi, melakukan ketaatan-ketaatan ini. Pertama, iman, ini ketaatan, orang-orang yang beriman. Kedua, hijrah, meninggalkan yang buruk, mendatangi yang baik. Hijrah itu maknanya luas, ya, dan lebih umum maknanya adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Ini makna hijrah yang umum. Adapun makna hijrah yang khusus yaitu berpindah dari negeri kufur, kekafiran menuju negeri iman, sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Ini hijrah makna khusus. Tapi hijrah makna umum adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kekufuran menjadi keimanan, dan seterusnya. Ini hijrah secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah kata beliau, Allah menjadikan raja harapan yang benar itu adalah ketika mereka melakukan ketaatan-ketaatan berupa iman, kemudian hijrah, ini amal saleh, kemudian berjihad, berjuang di jalan Allah. Berjihad itu termasuk diantaranya adalah memerangi hawa nafsu. Ketika hawa nafsunya ingin A, padahal ini buruk, kemudian dia kekang hawa nafsunya, kemudian diarahkan kepada kebaikan. Allahu a'lam. Kita skor dulu untuk adzan Isya. Ya, silakan.
Kita lanjutkan. Wa qala al-muqtarrun innal mufarritin al-mudayyi'ina li huquqillahi al-mu'attilina li awamirihi al-baghina ala ibadihi al-mutajarri'ina ala maharimihi ulaika yarjuna rahmatallah. Maka orang-orang yang tertipu akan mengatakan, ini lawannya orang-orang yang berharap dengan harapan yang benar. Orang-orang yang tertipu mengatakan sesungguhnya orang-orang yang melalaikan hukum Allah, menyia-nyiakan hak-haknya Allah, kemudian mengabaikan perintah Allah, melampaui hamba-hambanya Allah, maksudnya mendolimi, kemudian menerjang larangan-larangan Allah, maka mereka lah orang yang berharap rahmat Allah. Benar atau salah ini? Salah. Jadi mereka lah orang-orang yang berharap rahmat Allah, tapi mereka adalah berharap dengan harapan yang keliru, tidak ada usaha. Karena berharap yang benar itu menuntut taat, sementara di sini betul-betul berbuat kemaksiatan. Kita lanjutkan. Artinya di sini kebalikannya, orang-orang yang berharap dan husnudzon kepada Allah yang benar adalah mereka yang mengatakan, yaitu orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, tidak melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka lah orang-orang yang betul-betul ar-rajina rahmatallah, betul-betul berharap rahmatnya Allah. Wasirul mas'alati anna raja'a wa husnad dhanni innama yakunu ma'al ityani bil asbab allati iqtadatha hikmatullahi fi syar'ihi wa qadarihi wa thawabihi wa karamatihi faya'til abdu biha thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih wa yarjuhu alla yakilahu ilaiha wa an yaj'alaha musilatan lima yanfa'uhu wa yasrifa anhu ma yu'ariduha wa yubtilu atharaha. Beliau mengatakan rahasia permasalahan ini ada pada ketika harapan yang benar dan berbaik sangka yang benar itu adalah ketika dia menjalankan sebab-sebab mendapatkan rahmatnya Allah, ya, sebagaimana yang dituntut dalam syariatnya Allah, sebagaimana dalam ketentuan Allah, sebagaimana dalam pahala dan kemuliaan dari Allah. Maka seorang hamba yang betul-betul berharap dengan benar dan berhusnudzon kepada Allah dengan benar, maka setelah betul-betul ikhtiar dengan baik, baru kemudian pasrah husnudzon kepada Allah, dan dia berharap jangan sampai kemudian dibiarkan oleh Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon supaya Allah menjadikannya yaitu tersambung dengan apa yang bermanfaat baginya, lalu berharap kepada Allah menjalani sebab supaya dipalingkan dari apa saja yang akan yaitu membatalkan perkara-perkara tersebut. Apa saja yang menghalangi usaha ini dipalingkan. Dia harapannya seperti itu. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, inilah beda yang mendasar antara husnudzon kepada Allah dan tertipu dengan rahmatnya Allah. Orang-orang yang berhusnudzon kepada Allah adalah orang yang berharap kepada rahmatnya Allah dengan benar, yaitu orang-orang yang betul-betul taat dan mau mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya. Tapi orang yang tertipu dengan ayat-ayat Allah, maka dia hanya membaca ayat-ayat rahmat, kemudian ayat-ayat surganya Allah, kemudian hanya membaca ayat-ayat yaitu kemurahan Allah, maha rahmatnya Allah, rahmannya Allah, lalu kemudian dia terus bergelimang dalam perbuatan dosa. Allahu a'lam. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, mau bertanya masalah sanad. Apa artinya sanad? Sanad dalam berguru. Kita tidak berbicara sanad tadi ya. Jadi kita tidak berbicara sanad, tapi tidak mengapa, ini pertanyaan mungkin ada hal-hal yang harus dijelaskan. Sanad itu adalah silsilah. Ya. Jadi dalam kita belajar itu ada sanadnya. Artinya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya lagi dari gurunya, gurunya sampai kepada para sahabat dan ujung-ujungnya sampai kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Ya.
Sekarang ini manusia terfitnah dengan sanad, berbangga-bangga dengan sanad yang intinya itu adalah selembar kertas. Fitnah sekarang ini. Orang yang tidak punya hitam di atas putih berupa sanad diabaikan, dihina, dan seterusnya. Sanad itu sama dengan ijazah sekolah itu, sama. Cuman di sini bedanya apa? Di situ tertulis yang dibaca ilmu ini dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya, misal begini, kita belajar hadis Bukhari. Maka meskipun kita tidak mendapatkan sanad yang tertulis, maka hakikatnya kalau kita belajar dari guru yang alim, dan dia memang belajar dari guru yang alim terus sampai kepada Rasulullah, kita dapat sanad meskipun tidak ditulis. Artinya ilmu yang kita dapatkan bersanad. Ya, percuma kalau dia mendapatkan selembar kertas tapi ketika belajar ngantuk. Ditulis dari fulan, dari gurunya. Ketika belajar tidur, percuma. Tapi ketika belajar itu perhatian, karena disebutkan ilmu ini dari gurunya, maka ini bersanad. Jadi intinya adalah sanad ini silsilah ilmu dari gurunya sampai kepada sumber aslinya. Mana sumber aslinya? Rasulullah. Demikian pula sanad dalam Al-Quran. Sekarang apalagi orang berbangga-bangga dengan sanad Al-Quran. Padahal kalau kita belajar kepada guru yang alim, yang mana dia belajar dari gurunya sampai kepada Rasulullah, yaitu sanad. Cuman dia tidak memberikan ijazah berupa tulisan. Ya, jadi nggak harus dapat tertulis sanad, itu nggak harus. Kita belajar kepada ahlinya, dan ahlinya ini belajar kepada ahlinya yang sampai kepada Rasulullah, maka itu sudah sanad namanya. Jadi punya gurunya sampai kepada Rasulullah, itu namanya bersanad. Meskipun tidak mendapatkan hitam di atas putih. Sekali lagi, sekarang ini orang berbangga-bangga dengan sanad. Ada orang yang membanggakan sanadnya Al-Quran sampai kepada Rasulullah, tapi ternyata ya biasa saja, gak ada kelebihannya. Bacaannya ya biasa, kemudian hafalannya juga biasa, bahkan kadang-kadang lupa-lupa. Tapi ada orang yang tidak mementingkan selembar sanad ini, tulisan ini, Masya Allah, bacaannya luar biasa bagus, hafalannya bagus, mutqin. Tidak ada masalah seperti ini. Jadi boleh kita mengejar sanad, tapi berbangga-bangga dengan sanad, kemudian meremehkan orang yang tidak punya tulisan sanad silsilah sampai kepada gurunya sampai kepada Rasulullah, meremehkan yang tidak membawa sanad berupa tulisan kertas ini, maka ini tidak dibenarkan. Allahu a'lam. Yang berikutnya, kita dianjurkan menuntut ilmu agama syar'i dari guru yang bersanad. Ya, sudah kita jelaskan tadi. Tadi dikatakan bahwa walaupun kita tidak memiliki hubungan darah atau sanad, bukan sanad kalau di sini, tidak memiliki hubungan darah atau nasab yang kita sebutkan tadi, keterangan kita tadi. Jadi walaupun walaupun orang itu tidak punya nasab, tapi kalau dia mau belajar akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Bilal. Ya, meskipun dia tidak punya nasab, bukan sanad, lain lagi. Antum tahu barangkali ada sahabat-sahabat Nabi yang tadinya tidak punya marga, tidak dikenal, bahkan mantan budak. Ketika mau belajar, maka dia menjadi orang yang dilebihkan dalam ilmunya. Antum tahu barangkali Nafi ini dulu budaknya Ibnu Umar. Ketika dimerdekakan, dia belajar kepada Ibnu Umar jadi muridnya. Maka salah satu riwayat yang paling sahih diantaranya, kalau dalam riwayat Bukhari itu, kalau ada Nafi' an Ibnu Umar, riwayat Nafi' dari Ibnu Umar, ini termasuk hadis yang paling sahih. Padahal Nafi' ini dulunya adalah seorang budak. Baik. Jadi tidak harus ya kita mencari sanad berupa tulisan hitam di atas putih, tidak. Kita belajar kepada guru yang alim, dan guru alim ini belajar kepada gurunya yang alim, belajar dari gurunya yang alim sampai kepada Rasulullah, berarti itu sudah bersambung sanadnya. Dan itu yang memang harus kita perlukan, pemahaman yang benar. Percuma kalau dia mendapatkan sanad berupa tulisan hitam di atas putih tapi pemahamannya melenceng dari kebenaran. Percuma, akidahnya tersesat misalnya, percuma. Ya. Kita lanjutkan terakhir,
Beberapa orang ada yang bertanya, kenapa negara-negara kafir banyak yang pinter-pinter dan maju teknologinya, dan negaranya kaya, sedangkan orang muslim masih tertinggal dalam hal dunianya. Mohon penjelasannya. Baik, sekarang kita kalau disuruh milih, nggak ada pilihan ketiga ya, dua saja. Pilihannya dua. Kaya raya, berhasil dunia, tapi masuk neraka, ya, atau miskin di dunia, terbelakang di dunia, teknologinya terlambat, negaranya terbelakang, tapi masuk surga. Mana yang dipilih? Nah, yang kedua. Pilihannya cuma dua. Jelas kita mengatakan kalau pilih ketiga ya ketiga, kaya raya kemudian masuk surga, ya kan? Tapi pilihannya cuma dua. Nah, seperti itulah gambarannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau engkau melihat ada orang mendapatkan kenikmatan, lancar rezekinya, teknologinya maju, mau apa saja bisa, tapi dia terus bergelimang dalam dosa, kekufuran kan dosa, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Itu adalah uluran dari Allah. Suatu ketika nanti dihabisi oleh Allah dan masuk neraka. Ya, jadi itu istidraj. Kesempatan diberikan oleh Allah, silakan terus. Sebenarnya ini kesempatan untuk bertaubat, tapi nggak mau, teruskan. Nanti suatu ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mereka tidak bisa tertolong lagi. Sedangkan yang namanya kaya miskin itu semua ada, di mana-mana ada. Kaya miskin itu di mana-mana ada, kapanpun ada. Zaman Nabi ada kaya miskin, tapi ingat, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memperkaya semua manusia? Tidak. Rasul diutus untuk memperbaiki agama, meluruskan akidah. Itu tugas Rasulullah. Adapun dunia, Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Artinya apa? Kalau kalian betul-betul mempelajarinya, rajin, kemudian menganalisa, kemudian meneliti dan lain sebagainya, dapat. Ya, karena dunia itu dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah adil. Yang berusaha insya Allah dapat, yang enggak malas ya enggak dapat. Ya. Tetapi di sini maksudnya ikhwan fillah azakumullah, kadang-kadang kita ini diuji, dan ujian itu bergantung kepada kadar iman kita. Kalau kadar iman kita berat, bagus, maka ujian semakin berat. Tapi ingat, ujian itu tidak harus kemiskinan. Kadang-kadang kekayaan pun juga ujian. Bahkan ujian itu tidak harus berupa harta. Kadang-kadang ujian dari sisi yang lain, ya, dari sisi misalnya kesehatan, dari sisi kekurangan harta benda, dari sisi yang lain-lainnya. Ini semuanya ujian. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita katakan bahwasanya kalau ada orang atau suatu kaum yang mana mereka ini kelihatannya nyaman hidupnya, kan ada dalam ayat itu, jangan tertipu dengan kondisi orang-orang kafir yang datang pergi ke negeri-negeri yang lain, berbolak-balik ke sana kemari, kok enak sekali gitu loh. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah sedikit, nanti kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.